bahwa wa min ayati, aku perlihatkanlah tanda-tanda keagungan Allah, walaupun ada yang tidak pernah di hati kita tuh sampai bergemuruh ingin menyaksikan keagungannya Allah, dan tidak terasa hati kita itu sudah kebal ketika kita diperlihatkan satu kejadian yang aneh baru. Namun akhirnya jelema bisa ngaku ruas baru hebat itu subhanallah. Tapi cakar terpikir karuas ku jelema nah udah letik itu bisa ngaku Bang Bayung nah aku enggak berikan saya tapi eta malah menutup kuku tuh jangan kumaha jangan amis-amis anu mararani sekarang jangan mararani santri uing itu mararani saya dia. Jadi kalau bikin teh nggak perlu pakai gula kan yang manis tinggal ibu abdi ya itu Allah menciptakan yang manis, pasti Allah ciptakan yang pahit. Allah ciptakan orang kaya, pasti Allah ciptakan orang yang miskin. Allah ciptakan orang yang tinggi, pasti Allah ciptakan orang yang rendah. Allah ciptakan orang yang mancung, pasti Allah ciptakan yang pesek. Semuanya itu pasangan, jodohan. Maka kalau kita melihat dan mereret begitu indah dan agungnya Allah ciptakan, bukan melarang. Ya, kalau Allah ciptakan Raden, pasti Allah ciptakan Rudin. Raden, Rudin. Ya Raden Ajeng, ya Raden, semuanya Raden. Hanya aku yang Rudin. Ya semuanya Allah ciptakan pinter, abdi nu bodoh. Pinter ngabohong bodoh. Bohong mending pintar ngebohong mending ngebohong. Menang kuingan. Ajeng anta menang wae. Nah, eta beres ata kita kadinya. Inilah Allah, Gusti Allah menciptakan dengan sempurna. Maka kalau Allah ciptakan kanan, pasti ciptakan kiri. Yang jadi pertanyaan kita, bagaimana meraih seluruh keagungan Allah dalam kebaikan Allah, meskipun kita dalam katakan orang yang miskin, tapi dalam keberkahan dan keridhaan Gusti Allah. Karena tidak sedikit contoh-contoh ulama, tidak sedikit riwayat-riwayat orang yang soleh yang mendapatkan kebahagiaan dengan perjuangan dan ikhtiar doanya, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhir. Tetapi kebahagiaan yang paling di atas seluruh kebahagiaan, seluruhnya rata untuk umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang jadi ratanya semuanya karena memiliki makhluk yang mulia, makhluk yang dimuliakan oleh yang maha mulia, makhluk yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, insanul kamil, manusia yang sempurna yang disempurnakan oleh yang maha sempurna. Ketika kita dijadikan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, berarti kalau begitu umat Islam adalah umat yang paling sempurna. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Rabbil Alamin. Terus kita bersatu meningkatkan dan menambah ilmu demi menghilangkan kebodohan kita, dan niati kita dengan dasar lillahi ta'ala. Atas niat itu cuma niat itu ini hilapan deh. Nah, niat abdi tolabul ilmi ngagungkeun Allah sareng ngagungkeun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim wa mur subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim wa nusul syaharatan itu. Cahayu kana kamu ya. Dan bukanana jadi buka. Tapi ketika kita keluar rumah maka diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka ketika umat Rasul niat tuluy eta umat ngalengka sampean katuhuna heula, maka ketika ngajejegkeun sampean katuhu kana dasar taneuh, Allah ngagebugkeun doraka urang sajero-jerona dina tan.
Ketika kita mengangkat kaki kanan, maka Allah mengangkat derajat dan rahmatnya setinggi 7 lapis langit. Itu juga kalau niatnya tentang tolabul ilmu. Kalau begitu ilmu yang paling mulia pasti, ilmu yang paling derajat pasti. Tapi kalau tidak memakai etika dan estetika, bahaya. Inilah Allah yang telah menciptakan dan menjadikan kita menjadi umat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bersolawatlah kita terus. Awas ketika ibu dan bapak terus anak-anak santri sedang duduk enak mendengarkan, hati kita tetap bangun, bergetar. Terus getarkanlah getar-getar cinta bersama Rasulullah. Jadi getaran asmara apa sah? Rasulullah. Jadi kaganjeng Rasul terus kamari ge silaturahmi tenan ya part 2 ya. Hiji kamari tenan silaturahmi teh. Wa allafa jeung nu nyukupkeun sakabehna saha eta baena qulubuhum teh nyaeta nu ngahijikeun urang sadayana kempel di ieu pasantren, kempel di majlis nu agung, kempel di majlis nu mulia karena Gusti Allah. Lau dan tidak ada anfakta mafil ardi, kalaupun makhluk menyatukan menginfakkan harta bendanya, kekayaannya, seluruh yang ada di bumi, seluruh yang ada di langit, untuk menyatukan bersilaturahminya umat Islam, tidak akan bisa. Lau anfakta ma'fil ardi jami'an ma'alakta baina qulubihim, maka yang mempersatukan kita bisa bersilaturahminya kita karena ma'alakta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Allah lah yang telah menyatukan hati kita. Kalau sudah berkumpul di satu majlis yang agung, di majlisnya Rasulullah Muhammad, sedikitnya kita lisan kita basah dengan mengagungkan Rabbul Alamin, sedikitnya hati kita bergetar untuk berzikir kepada Gusti Allah, lalu dibalancing diseimbangkan dengan zikir di hati, dengan mengingat Allah dan mengingat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa dari hari ke hari kita itu membutuhkan Gusti Allah. Betapa hari ke hari itu kita membutuhkan Rasul. Kenapa membutuhkan Allah? Karena membutuhkan ampunan Allah, membutuhkan rahmat Allah, membutuhkan keberkahan Gusti. Semuanya dari hari ke hari. Lalu kita membutuhkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad, karena tidak ada lagi pintu yang menghalangi. Kalau kita berdoa, hijab akan terbentang. Tapi ketika dibacakan salawat atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terbukalah hijab tersebut dan sampailah ke pintu doa. Pintu doa akan terbuka karena kita bersolawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ketika Rasul memberikan fatwanya, man shola alaya asron, man utawi sopo nek wong, man barang siapa shola bersolawat alaya kepadaku asron cuma 10 kali, ida asbaha ketika datang subuh atau pagi wa asron, dan membacakan 10 kali ida amsa ketika datang sore hari. Amanah Allah Ta'ala, maka Allah akan mengamankan. Ay amanah aman damai deh katakan ini. Yang ada bertanya kita sepohon ini, ibu yang buka yang selamat. Ya kan, kalau kita selamat berarti aman. Selamat dari maling berarti
Aman. Selamat dari copet berarti Aman. aman. Berarti aman itu. Selamat. Kalau udah aman pasti sejahtera. Aman sejahtera. Ayo. Berarti kalau ibu pengen selamat, bacalah sholat. Kalau santri mau pengen selamat, bacalah sholat. Kalau bapak pengen sholat, bacalah sholat. Terus masuk baca sholawat nak. Mana baca sholawat? Pengen apa? Pengen selamat. Yang paling dahsyat nanti sama ketika kita bersilaturahmi aman. Yang keempat, fadilah silaturahmi adalah dakhalal jannah. Alhamdulillah. Masuklah ke surgaku kata Allah. Jadi silaturahmi itu hakikatnya kita sedang menuju pintu yang banyak bidadari dan bidadara. Ketika bidadari datang dengan 1000 bidadarinya menyambut kepada seorang umat laki-laki Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jangan lihat ente ningali anu geulis ge geus. Hitungannya koma ningali bidadari lamun ngecelak ke sana ka laut sini ta laut. Beda jeung ka sang urang. Urang mah ka sana bebelan. Senyumnya bidadari beda. Bakal kagembang 70 tahun. Eta diciupna bidadari socan. Terus bidadara pun begitu Bu Wildan. Wildan itu ibu disambut dengan Wildan yang begitu senyumnya tidak akan hilang 70 tahun. Senyumnya bidadara. Tapi kalau lihat suaminya soleh, suaminya yang terus-terusan baca sholawat, tadi Wildan itu kalah soal itunya, cahayanya oleh suami ibu. Yang jadi permasalahan apakah soleh kitanya, apakah suami kita sudah soleh? Ini yang jadi perkataan kita, pertanyaan kita sampai kita bagaimana mensolehkan diri. Nah berarti yang keempat adalah fadilah silaturahmi, dakhalal jannah, masuklah ke surga. Cek ibu teh ngaji teh hafal nalar hoream dikir kitu deui nya, tapi ku silaturahmi mah da moal ngadelu ke ibu teh silaturahmi nya. Ya aya cenah mah 11 jam silaturahmi eta nu kitu. Ngarempok. Coba pana teh ka mana Indonesia cenah we kieu balik. Menuju silaturahmi. Nah, silaturahmi teh geus kebien kieu. Tapi ketika dengan 1 saat 1 jam salira calik di dieu, santri calik di dieu, pokona manu calik linggi di niat talabul ilmi, maka Allah menyamakan dan mensepertikan orang tersebut itu salat dalam 60 tahun. Alhamdulillah. 60 tahun. Aya kitu nu salat ngadeluk salat sunat 60 tahun. Kakarek 23 ge nih geus. Leklok ngajalankeun ieu mah geus henteu geuninna. Urang teh salat naon? Tarawih. 20 rakaat. Terus tambah naon ditambahin naon witir. Witir kan tidak ada tungtungna witir teh. 3 rakaat tuluy 3 rakaat teh itu ya daya tahiyatul atau tahiyat udah yang. Tapi ada jawaban gitu juga ya. Coba kalau tokohnya kok nggak ada yang nawar sedikit pun nggak enak ya. Ada nawar meskipun nggak beli. Ini nawarnya kekecilan, ya nggak apa-apa. Nah, itulah orang yang memenangkan silaturahmi. Dan silaturahmi ini akan dijaga oleh setan. Kenapa? Setan mamuar resepun lamun ibu sumping silaturahmi, lamun lalaki dia barudak santri nek kepo kakak resepun. Ulah diniatan silaturahmi resepun setan. Apaan abdi ge kamari silaturahmi basa Lajo Bagong. Silaturahmi ka Bagong namanya. Ada silaturahmi itu bukan kepada bina, tapi kepada siapa?
Hakikatnya silaturahmi itu bukan bertemunya, tapi menjalin hati dengan kebaikan dan bertambah kebaikan, walaupun awas titik beratnya, walaupun tetangga kita tidak kepada kita, tapi kita tetap aja berbuat baik. Itu beratnya silaturahmi. Nah, silaturahmi mah ieu na caang. Berarti aya sabaraha dilahna teh? Hiji. Nah, ngalamun ieu teh. Kumaha? Coba buka catatan. Nyata kembali. Untung kita ke bawah. Jika ia mencintai Allah dan Rasulnya dengan seluruhnya, maka Allah memberikan semuanya. Jadi silaturahmi itu akan menambah kecintaan Allah dan kecintaan Rasul, dan kita akan bertambah mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi yang mempersatukan itu siapa? Allah. Ya ayuhan nabi hasbukallah. Wahai para anbiya, wahai nabiku, hasbukallah. Ya man tuduna ka Kanjeng Rasul. Domirna ka Rasul. Hasbuka. Hasbuka kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Cukup Allah. Wahai Muhammad, cukup Allah. Naon? Cukuplah Allah seluruhnya yang menyatukan hati. Alafa bainahum, menyatukan hati-hati yang ada di muka bumi. Minal mu'minin, kepada seluruh mukmin, kepada orang-orang yang beriman. Cukup Muhammad tenang. Jadi kakaknya Rasulnya masihan cukup hanya kaulah cek Allah anu bakal ngahijikeun. Pasok bingung uramanya ngaji ni ayat tiluan itu kumaha diajak teh hese. Bata diwalar ku suratna teh Bu, pamarintah surat Al-Anfal. Ternyata ya ayuhan nabiyyu hasbukallah. Cukup Gusti Allah. Nu kumaha teh alafa baini. Ya, ini yang mempersatukan hati umat yang beriman kepada Gusti. Maka Allah memperjelas tadi sebelum ayatnya dikatakan ayat 63-nya. Anfaqta. Maka begitu kita menafkahkan seluruh yang ada di bumi, menafkahkan seluruh harta yang kita miliki, maka tidak ada yang bisa mempersatukan hati umat Islam. Anu terjadinya di tengah-tengah Bu, perjanjian Hudaybiyah. Ya, menuju umroh teh Rasul dibegegan teh. Jadi aya disebut ikrar diwani teh. Jadi Hudaybiyah itu. Maka usina eta Hudaybiyah teh sampai diakui na umat kafir teh mengakui geuning umat Nabi teh kieu-kieu sae nembe diakukan nabianana jeung agama Islam diakui dina waktu salita ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Awas sakola pun aya perjanjian Hudaybiyah dibahas. Nah, asbabna nu tadi, ayatna nu tadi. Ya. Ketika urang sadayana di dieu kempal dan niatna bade salat salawatan kan salawat bade nambah berkah kaberkahan alias katetepan Allah netepen Allah karena nikmat urang kusababnya urang hoyong ditetepkeun nyaeta rahmatna ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk kecintaan dan ketaatan kita. Pada malam Selasa dan pada malam Jumat kita selalu berkumpul walaupun cek Ibu
surat napoho ayat nage dibaca hilang hadis nage sholawat nage aya sholawat anyar poho dipotokeun oge da poho ting dibaca cenah ting tidak amalkeun tah tapi tetep calik salira sasaat tina tafakur sareng terlalu ini sami sareng 60 tahun sholat sunnah. Alhamdulillah. Udah ngadelok sholat sunat mah henteu nya urang. Tahajud kaliwat duha kapohokeun rawatib korea geus lohor teu bada duhur can lohor can qobla duhur langsung we kana lohor abdi mah teu nyindiran tadinya abdi mah tuh nah kasih geus ditu sabi ibu norawati terang apalkeun hiji qobla subuh la qobla ba'da subuh aya mimiti salat subuh teu aya ba'da subuh. Kadua qobla duhur ba'da duhur. Katilu qobla asar la ba'da asar. Maghrib qobla maghrib ba'da maghrib. Isya qobla isya ba'da isbat rawatib. Apa artinya rawatib? Sunat yang mengikuti fardu. Rawatib penulisnya tuh sarua. Tapi kalau maghrib ditambah sabada maghrib sok aya salat awabib 12 rakaat awabib tuh. Eta salat awabib da santri makoblah henteu ba'da teu salat farduna kaliwat kumaha diajar puasa sunnah Senin, puasa sunnah Daud ayeuna puasa enjing henteu anjeunna ngadeui puasa kana henteu kitu di rangkungan sehari eta terus urang teh puasa muti puasa niis terus puasa naon deui Bu? Ayo seueur puasa teh. Puasa weton. Ceun baekeun wae. Da sunat mah meunang nek ngapoe puasa ge. Omo para ulama mah saeb Riyadus Shalihin saum 2 tahun ijazahna hadis Riyadus Shalihin tuh ulama mah urang geus puasa teu. Apal hiji hadis alhamdulillah Gusti Abah apal abdi hiji hadis arek saum hadiahna teh dah henteu ieu mah ningali para ulama. Maka ketika urang sadayana maoskeun sholawat 10 uihan dina ba'da subuh atapi anjing urang teh assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah Udbiyadi qolatil hiladiyah Adrikni ya Rasulullah. Berarti mawasin 10 diawas beres. Ras asar urang atapi bade saripna teh maos deui sholawat. Jadi sholawat naon Bu? Mangga beda sholawat. Sholawat Ibrahimiyah mangga. Sholawat mukafah mangga. Sholawat nariyah mangga. Sholawat tibil Kulub mangga, sholawat sipa mangga, sholawat mubro mangga, sholawat masih. Da urang teh nyemutan kana yakinkeun kagamparan yen gamparan teh tadi teh jami anu ku Allah diciptakeun. Allah nyiptakeun teh bener teh hiji. Kasaha? Kakang